Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 1 Juni 2021. Saya percaya Bapak Ibu sekalian ada di dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan semangat untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh beristirahat pada malam yang telah lalu, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun untuk memasuki hari ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Kami berterima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sungguh amat sempurna dan lengkap di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai segala tugas, pelayanan, dan tanggung jawab kami pada hari ini. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau belajar, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu setiap langkah di dalam kehidupan kami ada di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk dapat memahami, taat dan setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu di dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan puji dan janji terambil dari 1 Samuel 7 ayat 3 dan yang kedua dari Lukas 16 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema menentukan pilihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita dapat melihat adanya penekanan yang sama, yaitu bahwa kita harus memilih salah satu dari dua hal yang terdapat di masing-masing ayat yang sudah kita baca, yaitu memilih berbalik kepada Tuhan atau tetap menyembah para allah asing di dalam kehidupan kita, dan mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Dari hal inilah kita diharuskan untuk menentukan pilihan kita. Samuel menekankan prinsip bahwa apabila umat Allah berharap untuk menerima perlindungan dan pembebasan dari Allah, hal pertama yang harus dilakukan adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan membuang segala bentuk penyembahan berhala tanpa kompromi. Semua orang yang dengan sungguh-sungguh ingin menyenangkan Allah dapat berharap pada pemeliharaan, berkat, dan pembebasannya.
Tuhan Yesus pun menyatakan hal yang senada di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13, bahwa seseorang harus menentukan pilihannya karena tidak ada seorang hamba yang dapat mengabdi kepada dua orang tuan. Demikian juga seorang yang menyatakan diri percaya kepada Allah tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada Mamon. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sering mendengar ungkapan bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya, memang benar, hidup ini selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kita tentukan dengan bijaksana. Disadari atau tidak, dalam menjalani proses kehidupan kita selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan. Sejak kita bangun tidur, kita harus memilih kita akan bangun tidur tepat waktu atau tidak. Kemudian ketika kita mempersiapkan diri akan pergi ke tempat kerja atau tempat aktivitas kita harus memilih, kita harus memakai kostum apa dan bagaimana. Kemudian ketika kita berangkat kerja, kita juga harus memilih apakah kita akan berangkat dengan membawa kendaraan sendiri atau akan ikut angkutan umum dan seterusnya. Pilihan-pilihan semacam itu dan mungkin pilihan yang dalam skala yang lebih besar terus berlanjut terjadi sepanjang hari, bahkan sepanjang kehidupan kita. Terkadang kita diperhadapkan pada pilihan yang mudah kita tentukan, tetapi tidak jarang juga kita berhadapan dengan kesulitan di dalam menentukan pilihan kita, sehingga memerlukan berbagai macam pertimbangan, waktu, dan energi yang tidak sedikit untuk dapat menentukan pilihan kita dengan keputusan yang terbaik. Sebab pilihan kita menentukan kehidupan kita selanjutnya. Dengan kata lain, hidup kita ditentukan oleh kualitas pilihan dan keputusan yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menentukan pilihan dengan bijaksana dan berkualitas? Untuk memahami hal ini, saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Rolando dan Ronaldo adalah sepasang anak kembar yang terlahir dari keluarga yang berantakan. Karena ibunya adalah seorang penjudi dan juga ayahnya seorang penjudi dan juga seorang pemabuk. Ibu dari anak-anak ini meninggal ketika mereka dilahirkan. Otomatis kedua anak ini dibesarkan dan disekolahkan hanya oleh ayah mereka. Sampai akhirnya sang ayah pun meninggal ketika mereka berusia 8 tahun. Karena tidak ada sanak saudara dan keluarga yang dapat menampung mereka, akhirnya mereka dititipkan di panti asuhan yang berbeda, di tempat yang berbeda. Berita mengenai nasib kedua bocah ini sempat menghiasi surat kabar tempat kelahiran mereka di kota Meksiko. 30 tahun kemudian setelah perpisahan tersebut terjadi, pemimpin redaksi yang sedang mencari bahan artikel untuk koran mereka teringat kepada kedua bocah yang malang ini. Dan ia ingin mengetahui keberadaan kedua anak ini. Maka diutuslah tim wartawan mereka untuk melakukan pencarian data-data mengenai kedua anak kembar ini. Mereka menemukan Rolando yang sedang berada di sebuah kafe di sebuah kota di Meksiko dalam kondisi yang mabuk berat dan nampaknya mempunyai kebiasaan yang suka minum-minum dan mabuk dan jarang mandi.
Akhirnya mereka pun mewawancarai Ronaldo dan bertanya, mengapa dia sampai seperti ini? Sambil menunjukkan kekesalannya, Rolando menjawab dengan berteriak, "Aku begini karena ayahku." Apa yang bisa diharapkan dari ayah seorang pemabuk? Ya, inilah aku, seorang pemabuk juga. Ibarat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sementara itu, wartawan yang lain juga telah menemukan saudara kemarnya yang bernama Ronaldo yang tinggal di kota Meksiko sebagai seorang direktur sebuah konsorsium internasional dan memiliki keluarga yang mapan dan hidup berbahagia. Wartawan pun mewawancarai dan bertanya kepada Ronaldo, apa yang menjadi motivasinya sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dan sehebat seperti sekarang ini. Jawaban Ronaldo memiliki perspektif yang bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rolando, meskipun dengan objek pembicaraan yang sama, yaitu ayah mereka. Ronaldo berkata bahwa alasan utama keberhasilannya adalah ayahnya. Ayahku dulu adalah seorang pemabuk dan penjudi, dan kini aku mau membuktikan kalau aku bisa menjadi orang yang hebat walaupun aku terlahir dari keluarga pemabuk dan penjudi, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi tentang anak kembar ini dapat membawa pelajaran bagi kita bahwa mindset dan penilaian terhadap sebuah peristiwa dalam pikiran seseorang sangat menentukan ke arah mana kehidupannya sedang dijalani. Satu peristiwa menyakitkan dapat membunuh dan menghancurkan hidup dan masa depan seseorang jika dilihat dari perspektif negatif. Namun sebaliknya, sebuah peristiwa yang tragis juga dapat dijadikan sebuah refleksi dan batu loncatan untuk mengubah arah hidup seseorang dan meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tidak mudah untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam situasi yang sulit dan menjadikannya sebuah kemenangan. Namun, lebih tidak mudah lagi jika kita salah di dalam memilih, karena dapat menghancurkan kehidupan dan masa depan kita. Apakah seseorang melihat hidupnya dari sisi negatif atau sebaliknya dari sisi positif? Tentu akan memberikan hasil yang berbeda dan bertolak belakang. Oleh karena itu, kita harus menentukan pilihan kita dengan bijaksana dan penuh hikmat. Yakobus 1 ayat 5 di dalam Alkitab mengingatkan kepada kita untuk meminta kebijaksanaan atau hikmat itu dari Allah sendiri. Dan tentu di dalam iman percaya kepadanya. Allah yang memberikan dengan murah hati dan memberikannya kepada setiap orang yang memintanya dengan dalam iman dan dengan tidak bimbang hatinya. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang berlimpah kasih setia. Ia tidak menciptakan manusia sebagai robot, tetapi memberikan kehendak bebas dan melengkapi manusia dengan hikmat dan akal budi, supaya manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dan lebih daripada itu, Tuhan juga menyiapkan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, yaitu firman-Nya. Akhirnya kita kembali menghadapi pilihan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengikuti firman Tuhan atau tidak. Saat ini kesungguhan kita di dalam mengikut Kristus sedang diuji. Iman kita sedang diuji kemurniannya.
Dengan berbagai masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi akhir-akhir ini, apakah kita tetap berpegang pada iman kita? Apakah kita tetap setia pada kebenaran firman Tuhan? Atau kita memilih menghalalkan segala cara untuk melewati segala permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup kita? Saya percaya Bapak dan Ibu kita semua tetap berpegang kepada iman kita. Kita rindu dan kita mau untuk menjalani kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh merindukan kita menjadi anak-anak yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tentu hal ini tidak mudah bagi kita. Di dalam menentukan pilihan hidup kita, kita harus memohon hikmat kepada sang sumber hikmat itu sendiri, yaitulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menuntun kita. Tuhan akan bertindak dengan caranya yang sungguh dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu di dalam iman dan tidak menjadi bimbang di dalam hati kami untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Allah, di dalam setiap keadaan yang sulit yang kami alami saat ini, di mana pandemi COVID-19 sampai saat ini masih menghantui kehidupan kami, ajar kami untuk terus mendekat dan melekat kepadamu, sehingga kami dapat memilih dan menentukan arah hidup kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena ketika kami bersama dengan Tuhan, kesulitan-kesulitan yang ada tidak akan membuat kami hancur dan terpuruk, namun sebaliknya ya Tuhan, kami boleh bangkit dan meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami bersama Tuhan. Selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon tuntunan dan hikmat-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini dengan baik, dan semua boleh kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat, kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani setiap proses kehidupan ini dan tetap bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.